A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sahabat Nusantara TV channel rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengisahkan 4 wanita mulia, seorang wanita yang dijamin dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 4 wanita terbaik sebagai ahli surga. 4 wanita pilihan Allah ini telah dijanjikan istana di surga karena memiliki sejumlah keistimewaan, di antaranya yaitu keteguhan iman, ketabahan dirinya, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan akhlaknya. Keempat wanita terbaik sepanjang sejarah manusia. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuka ahli surga ada 4, yaitu Maryam bintu Imran, yang tak lain adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasul. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim, istri Firaun. Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, yaitu Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Asiyah bintu Muzahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Dan berikut adalah kisah keistimewaan wanita terbaik calon penghuni surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang ummul mukminin, ibunda bagi kaum mukmin yang dinikahi Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, dan wanita pertama yang masuk Islam, yang selalu berdiri di sisi Rasulullah baik di kala duka maupun suka, sampai Israel menjemput ruhnya dengan berita yang indah surga tempatnya kembali. Begitu teguhnya iman Khadijah radhiyallahu anha pada Allah, kemuliaan akhlaknya sebagai seorang istri, dan ketulusan cintanya kepada Rasulullah, sehingga membuat Rasul tak dapat melupakannya sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu putri tercinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah putri dari pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid, yang paling disayangi Rasulullah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Fatimah merupakan belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya berarti ia telah menyakitiku. Fatimah merupakan wanita yang terpandang bukan hanya sebab keturunannya, melainkan kemantapan agamanya. Fatimah mewarisi sifat mulia ayahnya, yaitu Rasulullah, sabar, berakhlak mulia dan cerdas, sehingga membuatnya disegani oleh banyak kalangan. Dan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha saja yang berhasil mendapatkan cinta sucinya. Dari keluarga inilah terlahir 2 sosok mulia, pemberani dan bijaksana, yaitu Hasan dan Husain, cucu Nabi. Hasan dan Husain memiliki 3 saudara, akan tetapi wafat ketika mereka masih kecil. Dan garis keturunan Hasan dan Husain akan terus mengalir sampai akhir zaman. Yang selanjutnya ketiga yaitu Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran yaitu wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nama dan kisah hidupnya disebut dan diabadikan di dalam Al-Quran.
yaitu di surah Maryam dan surah Al-Imran. Dari rahim wanita suci inilah lahir Nabi Isa alaihissalam yang terlahir tanpa ayah, yang akhirnya dituhankan oleh umat Nasrani. Maryam adalah putri Imran. Dia nazarkan kepada Allah ketika masih di dalam perut ibunya. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Imran. Allah berfirman, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surah Al-Imran ayat 35-36. Perjalanan hidup Maryam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Maryam yang tumbuh menjadi wanita suci dan tak pernah berani mendekati zina. Ketika kedatangan seorang tamu pria, ia berparas sempurna dan tampan, membuat Maryam was-was dan takut dan terus mengingat Allah. Akan tetapi sosok lelaki itu ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah SWT untuk mengkaruniakan kepadanya seorang anak yang mulia dan bertugas untuk memperjuangkan agama Allah. Atas kekuasaan Allah ditiuplah ruh ke dalam rahim Maryam dan sampai lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Maryam wanita yang selalu menjaga kehormatan dan tak pernah tersentuh sedikit pun oleh lelaki. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Asiyah bintu Musahim. Asiyah adalah wanita berakhlak mulia yang ditakdirkan menjadi istri Raja Fir'aun yang zalim. Namun dalam perjalanan hidup, Asiyah mendapat petunjuk dari Allah SWT, yakni menemukan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi di pinggiran sungai Nil. Padahal waktu itu Fir'aun membuat aturan akan membunuh semua bayi-bayi yang lahir laki-laki dan hanya bayi perempuan yang diizinkan hidup. Asiyah yang sudah lama merindukan seorang anak kemudian berhasil membujuk suaminya Fir'aun. Maka diangkatlah Nabi Musa alaihissalam menjadi anak dari Asiyah dan Fir'aun sebagai orang tua angkat. Nabi Musa alaihissalam besar di lingkungan istana dan penguasa yang zalim. Namun atas kehendak Allah SWT, Nabi Musa menentang kezaliman Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun, ibunda dari Nabi angkat Nabi Musa alaihissalam, pernah disiksa oleh suami sendiri yaitu Fir'aun karena menentang ajarannya. Kala itu Fir'aun menyebut dirinya Tuhan. Asiyah disiksa oleh Fir'aun dengan sangat cara keji. Tubuhnya dibaringkan dan wajahnya dihadapkan ke arah terik matahari. Tidak sampai itu saja, kemudian kaki dan tangannya dipaku ke bumi. Lalu sebuah batu besar diangkat dan dijatuhkan ke tubuhnya. Pada saat inilah Asiyah berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ia tidak merasakan sakit sedikit pun akibat siksaan itu, karena sembari melihat rumah yang telah dibangunkan oleh Allah SWT untuknya di surga. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Tahrim, dan Allah membuat tamsil perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maka seketika itu Allah memperlihatkan rumah baginya yang telah disediakan. Sesaat sebelum para Al-Quju membunuhnya, Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa ruh Asiyah, sehingga ia tak tersiksa lebih lama lagi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, sahabat Megan Traffic Channel yang dirahmati Allah. Itulah kisah para wanita termulia sepanjang zaman. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua yang merindukan kemuliaan di sisinya. Amin. Amin ya Rabbal. Sahabat Menggantara TV Channel yang dirahmati Allah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu meluangkan waktu untuk channel ini.
Semoga Allah membalas kebaikan semuanya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dan kata dalam penyampaian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi